Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Syafrida dari Teknik Sipil 2021 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 333621110. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari persediaan pangan yang cukup baik, dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri dalam menentukan kebijakan pangannya sendiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, dan memberi hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kebijakan ketahanan pangan tentang ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan. Adapun cara mengelola ketersediaan pangan sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. Dan yang kedua ada mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga tingkat desa atau komunitas. Keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengelolaan cadangan pangan. Adapun cara mengelola keterjangkauan pangan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil, dan terjangkau dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang kedua, meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan. Dan yang terakhir ada meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi pendesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan. Pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal serta ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Adapun cara meningkatkan pemanfaatan pangan sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal. Yang kedua, mendorong, mengembangkan, dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan. Dan yang ketiga, ada mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Yang keempat, meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan. Faktor penentu ketersediaan pangan. Yang pertama itu ada produksi makanan, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga transfer. Faktor produksi pangan. Yang pertama ada luas lahan, perubahan iklim, impor pangan, serta peran hutan. Adapun faktor yang mempengaruhi akses pangan ada 3, yakni faktor fisik, faktor ekonomi, serta faktor sosial. Akses pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan.
Akses pangan dikatakan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula, baik dari segi kuantitatif, kualitatif, dan keragaman pangan. Aryani, DKK 2015. Selanjutnya ada permasalahan akses pangan. Yang pertama ada ketimpangan PRDB antar wilayah, kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan rumah tangga, perilaku konsumsi pada masyarakat, serta kenaikan harga pangan dan non-pangan. Adapun upaya peningkatan akses pangan adalah yang pertama ada pengembangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah kawasan timur, pembangunan pulau mandiri, peningkatan pendapatan pangan, kemudian ada stabilisasi harga pangan dan non-pangan, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola makan yang sehat dan bergizi, serta ada bantuan pangan. Diversifikasi pangan merupakan program pemerintah yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku hanya pada jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya seperti pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Misalnya, bahan pokok beras yang diganti dengan jagung atau umbi-umbian. Keamanan pangan. Keamanan pangan terbagi menjadi dua, yakni keamanan pangan jasmani dan keamanan pangan rohani. Keamanan pangan jasmani adalah pangan tersebut bebas dari bahan berbahaya bagi manusia. Sedangkan keamanan pangan rohani yakni berkaitan dengan kepercayaan dan agama masyarakat. Di Indonesia sendiri mayoritasnya muslim, maka faktor kehalalan merupakan syarat wajib dipenuhinya oleh setiap produsen pangan. Kemudian ada keamanan pangan yang dilihat secara biologi, kimia, dan fisik. Dan ada pun aman dari cemaran biologi. Yang pertama, beli bahan mentah dan pangan dari tempat yang bersih. Yang kedua, beli dari penjual yang sehat dan bersih. Yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak. Dan terakhir, beli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Adapun aman dari cemaran kimia, yang pertama, selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dimasak atau dikonsumsi langsung, mencuci sayuran dan buah dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk mencuci dan mengolah pangan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan bahan tambahan, pewarna, pengawet, dan lain-lain yang dilarang untuk pangan. Dan selanjutnya ada aman dari cemaran fisik. Cemaran fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, boraks, dan lain-lain. Aspek ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek ekonomi dan yang kedua ada aspek teknologi. Aspek ekonomi meliputi pendapatan masyarakat, kestabilan harga pangan, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan aspek teknologi meliputi pilar ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.